Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gua. Jadi, seperti yang gue bilang di video gue sebelumnya, gue tuh rencananya pengen nyobain uji BBM ya, uji bahan bakar dari Frigo. Tapi dari bener-bener gue habisin dulu bahan bakarnya, terus kita isi 1 liter, terus kita uji. Kira-kira dalam 1 liter itu bisa dapat berapa kilometer. Nah, sebelum gue melakukan pengujian, gue mau disclaimer dulu ya. Yang pertama, untuk bahan bakarnya gue akan menggunakan Pertamax. Kemudian untuk berat badan gue, nah ini kita timbang ya. Oke, ini timbangan ya. Kita akan coba timbang berat badan gue biar lebih fair. Di 82,5 ya guys ya. Nah jadi disclaimer itu dulu ya. Untuk bahan bakarnya Pertamax, kemudian untuk berat badan gua di 82,5 dan gue sendirian ya, jadi nggak boncengan. Jadi si Frigo akan menerima beban sebesar 82,5 atau ya 83 lah, kita buletin lah ya, sekitar 83 kg. Nah terus juga ini kan sebenarnya motor gue tuh belum habis ya bensinnya dari yang kemarin, karena memang beberapa hari itu gue lagi nggak pakai motor. Ini gue mau ngabisin dulu bensinnya. Sekalian gue juga mengantar adik gue, jadi ngabisin dulu bensinnya. Nanti mungkin setelah bensinnya habis, pas record gue baru akan isi untuk pengisian pertama ya, 1 liter pertama. Nah setelah itu baru kita akan record sampai habis. Nah baru nanti akan kita cek ya, kira-kira dari 1 liter itu bisa nembus berapa kilometer. Oke, sekarang gue mau siap-siap dulu ya guys ya, siap-siap terus kita langsung cabut. Nah ini gue mau beli bensin dulu ya, buat dibawa dulu. Ini udah kelap-kelip sebenarnya. Jadi ini gue akan habisin dulu bensinnya sampai benar-benar nggak bisa jalan, baru nanti kita isi, terus kita reset stripnya ya. Jadi sekarang ini gue mau beli bensin cadangannya dulu guys. Jadi ini gue udah beli ya, Pertamax 1 liter harganya 12.950, 13.000 lah. Nah jadi ini kan masih ada nih bensin gue. Ini gue akan habisin dulu bensinnya sampai benar-benar nggak bisa, terus gue akan isi pakai ini. Nah baru kita reset si tripnya ya, terus kita akan record. Lihat, jadi dari satu liter itu bisa dapat berapa kilo. Jadi 1 liter cuman segini. Akhirnya udah habis ya bensinnya. Sekarang gue mau ngisi bensin sini dulu. Oke, udah gue isi bensin. Sekarang kita reset tripnya ya, jadi 0 dulu. Oke, sekarang kita langsung jalan aja guys. Kita akan uji coba konsumsi bahan bakar 1 liter Pertamax bisa dapat berapa kilometer. Oke guys, ini gue mau jalan lagi ya. Tadi gue habis setting kameranya. Ya jadi tadi itu habisnya di kilometer berapa ya tadi, 14 berapa gitu ya, itu baru habis dan baru kita isi 1 liter Pertamax. Nah ini nanti akan kita lihat ya, ini bisa nembus berapa kilometer dari 1 liter Pertamax. Nah by the way, tadi kan gue lupa ya, disclaimer di awal itu adalah dari berat badan gue, kemudian dari bahan bakar ya, sama satu lagi gue akan disclaimer untuk cara berkendara gue nggak akan pakai cara yang pelan-pelan, irit-iritan gitu, enggak ya. Jadi gue bener-bener memang kayak ya udah dalam kota aja, semutnya gue lah gitu ya. Kalau misalnya guanya lagi ngebut-ngebut, kalau enggak gitu, pokoknya ya normal aja lah cara berkendaranya, secara normal. Terus yang kedua, gue akan tetap aktifin untuk ininya ya, triple S nya pasti gue aktifin. Jadi nanti kita akan lihat ya, dengan triple S aktif kira-kira bisa dapat berapa kilometer ya guys ya. Tapi sebelum gua muter lebih jauh, gua akan beli bensin dulu guys, karena untuk cadangan ya, kalau misalnya habis nanti di tempat yang kurang enak atau jauh dari pom bensin agak ribet nih kalau ada bensin. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya guys ya. Ini gue sambil nyari pom bensin dulu ya. Ini kita keluar dulu dari Batu Nunggal, terus kita isi bensin dulu guys. Aduh, ngeplek lagi nih kabelnya. Aduh, jalannya jelek cuy di sini.
Aduh, tuh kalau misalkan jalan jelek gini kerasa banget anjir ininya. Apa? Shocknya keras banget gitu. Getaran itu langsung kerasa ke stangnya. Yuk, sekarang kita ke pom bensin dulu guys. Nah, jadi cara berkendara gue gini ya guys ya. Tergantung mood. Kalau gue lagi pengen geber, kalau lagi nyantai. Intinya ya bener-bener kayak untuk harian aja guys. Jadi real ya. Kita pengen lihat nih dengan bobot gua di 82,5 ya tadi ya. 83 lah ya kita buletin. 83 kg. Dengan 1 liter Pertamax itu bisa dapat berapa kilometer? Salah guys. Ini jalan Soekarno-Hatta kosong nih. Nanti jam 4, jam 5 udah macet banget guys. Ini gue akan isi bensin di daerah Otista aja deh. Sambil kita muter-muter dulu kali ya. Sejauh ini gue udah menempuh jarak di 3,9 km guys. Dari 1 liter ya, kira-kira bisa berapa nih? Gue juga sebenarnya penasaran nih, karena kan kemarin di awal-awal itu pengujian BBM gua itu nggak kayak gini, jadi nggak benar-benar sampai 0 banget. Nah kalau sekarang gue benar-benar pengen tahu nih, kalau udah benar-benar sampai 0 tuh bisa dapat berapa dari 1 liter. Enak banget anjir nih Frigo kalau digeber. Soalnya tarikan bawahnya tuh mantep guys, responsif ya. Gue bingung ya mau kemana sebenarnya guys untuk ngabisin 1 liter bensin ini. Oke guys, gue udah beli bensinnya ya, beli 1 liter lagi untuk cadangan. Nah, jadi tadi gue sempat ke pom bensin. Ada pom bensin yang ternyata dia nggak boleh kalau beli lewat botolan gini. Padahal kan gue beli Pertamax ya, bukan beli Pertalite. Belum juga gue belinya itu bukan yang jerigen gede banyak itu, enggak, cuman 1 liter doang gitu, 1 liter botol. Akhirnya gue nyari-nyari pom bensin yang ada boleh ngisi untuk 1 liter Pertamax. Yo, ini gue bingung mau kemana. Kayaknya kita ke mana ya guys ya, ke daerah UPI kali ya. Daerah UPI itu berapa kilo ya, gue nggak tahu sih berapa kilonya. Kayaknya 20, nggak nyampe 20 lah, sekitar belasan. Soalnya dari rumah gua ke UPI aja kalau nggak salah 19 kilo. Lembang ke sana lagi sekitar berapa berarti? 20-an. Cuman gue males ke Lembang tuh jam segini. Karena apa ya? Macet nanti cuy. Kejebak macet di sana tuh males anjir. Gue dari tadi geber-geber aja sih di bawa motor. Orang pengen tahu juga nih, dengan geber-geber gitu tuh berapa dapatnya. Tadi mendung ya di sana, tapi ini panas di sini. Berarti kayaknya yang bakal hujan di timur deh. Kalau ke kota kayaknya aman sih, nggak akan hujan. Jadi kita mainnya di kota aja deh. Kita habisin si bensin ini di kota aja gitu. Oke guys, udah 10 km pertama nih. Ya, udah 10 km pertama. Kita akan lihat nih, bisa sampai berapa kilometer lagi ya dari 1 liter Pertamax. Oh, kalau Prigo tuh enaknya kalau slot-slot gini guys, karena dia motor kecil kali ya. Motor kecil, jadi kalau untuk slot-slot itu nyaman banget. Kita geberin aja guys, mumpung jalannya kosong.
Nah ini kadang ya kalau ngeliat kayak rel juga tuh kalau yang jalannya jelek tuh gak nyaman anjir. Ya memang karena shock breaker keras ya si Frigo ini, jadi ya gitulah, ada plus minusnya. Tapi kalau dibawa rada ngebut dia enak, stabil, ya limbung gitu. Ya udah 11,4 km nih guys. Kita akan cek. Feeling gue sih kayaknya bisa dapet di angka 45 ke atas dikit lah, karena ini gue tadi kan rada geber ya. Mungkin di angka 47 48 masih dapat ya, 1 liter ya, 1 liter itu dapat segituan mungkin. Tapi nanti realnya ya kita lihat aja sampai motor ini benar-benar nggak bisa hidup lagi lah, udah nggak bisa jalan lagi, kita cek dapatnya berapa. Nih kita di Dago ya. Dago tuh emang jalanan paling enak anjir di Bandung. Teduh gitu, banyak pohon. Cuman kalau weekend wah males banget. Dago masih macet sih kalau weekend. Kalau hari biasa tuh enak kan. Terus lampu-lampunya itu bener-bener estetik banget gitu, kayak Tempo dulu ceritanya ya. Jadi emang bener-bener lah Bandung ini enak banget anjir, kota paling enak. Ya udah 13,3 km ya. Guys, ini gue kayaknya akan off record dulu ya, karena gue khawatir memori HP gue nya habis. Nanti malah nggak record ya. Mungkin kalau udah mau mendekati, ya perkiraan gue kayaknya di angka 40-an lah, 40-an gue baru akan on record lagi ya guys ya. Nah gue khawatir ini cuy, khawatir nanti memori gue habis. Jadi gue off record dulu, nanti kalau udah di kilometer sekitar 40 ya, 40 km baru kita akan nyalain lagi ya guys ya. Oke guys, ini udah 40 km ya, 40,4 km dari 1 liter bensin tadi. Nah ini gue udah sampai di daerah Karawitan. Dari tadi tuh gue udah muter-muter sampai ke UPI, sampai Setiabudi, Ciamplas. Ini gue udah mau arah pulang ya guys ya. Pas banget, ini udah sekitar 40 km, jadi kayaknya kita langsung arah pulang aja ya. Karena kalau perkiraan gue sih dari sini sampai rumah gue mungkin ada kali 10 kilo. Nah nggak tahu tah itu kira-kira nyampe atau malah mogok di tengah jalan nanti. Ya kita lihat aja ya guys ya. By the way, pantat gue pegel anjir. Pegel banget cuy. Dari tadi soalnya muter-muter. Belum turun gua dari tadi. Tadinya kan gua rencananya pengen mampir makan dulu gitu ya, nyari jajanan atau ngopi lah. Cuman gua tuh ngeliat tadi di tengah juga, tengah kota, daerah atas UPI ya, Setiabudi. Itu tuh udah mendung guys. Jadi kayak aduh, gua mikirnya gua kan pengen beresin hari ini ya. Kalau bisa uji 1 km tuh selesai hari ini. Nah, kalau misalkan gue tadi mampir-mampir dulu, takutnya malah gue besokin gitu. Jadi akhirnya udahlah, gue muter-muter aja. Oh ya, by the way, untuk hasilnya nggak bisa disamakan ya guys ya. Mungkin bisa jadi lebih irit teman-teman, atau mungkin bisa jadi juga lebih boros. Itu tergantung dari cara berkendara juga, atau mungkin dari berat badan ya. Nah mungkin kalau teman-teman yang berat badannya lebih ringan ya, pasti bisa lebih irit ya, kemungkinan besar ya. Salah guys, kayaknya kita mending lewat Suta aja kali ya. Kita lewat Soekarno-Hatta aja deh. Ini gue mau muter balik dulu ya. Kita lewat Soekarno-Hatta aja. Jadi kalau lewat sini tuh males di ininya guys, males di mana? Kordon. Kalau lewat Suta itu males di lampu merahnya. Tapi biarinlah kita lewat lampu merah Kirson aja. Karena jaraknya pun dia lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih jauh. Aduh lupa gue, harusnya belok kanan cok. Bentar. Kita putar balik lagi guys, harusnya belok kanan. Oke. Untuk kilometernya guys ya, kilometernya udah di 42,9. Nah kita lihat sini aja guys. Sebenarnya sih kalau dibilang macet, di sini lebih macet ya. Karena
di Sutanya itu pas mau keluar ke Suta dia jalannya kecil dan biasanya kan banyak ya, ada tukang koin lah, Pak Oga. Terus biasanya tuh mobil tuh padat dari arah lebih panjangnya. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, lebih macet sedikit. Gue tuh dari tadi jujur ya, selama perjalanan itu gue pegel banget sama stangnya coy. Karena tiap ngelewatin jalan jelek, terus ngelewatin polisi tidur tuh kayak pegel banget. Emang bener nih ini apa, shock breaker itu keras banget cuy, emang harus diganti nih kayak. Oke. Ini enaknya kita lewat lurus atau lewat kanan ya. Kalau kanan tuh berarti lewat kordon, nggak ngeliatin kordon sih, maksudnya arah kordon. Kalau lurus ini kita berarti lewat Soekarno-Hatta, jadi keluarnya dari Margahayu. Ini ngeliat mana nih guys? Kita lihat dulu aja lah ya. Kalau misalkan ke kanannya nggak terlalu jauh, maksudnya lampu merahnya udah tinggal dikit, kita belok kanan aja. Tapi kalau misalkan lampu merah masih lama ya lurus aja lah kita ya. 10 menit lagi guys. Kalau kita kanan aja guys, tinggal 10 menit lagi sih. Mungkin ya nggak terlalu nggak terlalu macet gitu. Biasanya kalau jam segini tuh macet guys, macet parah. Makanya tadi gue udah rada, gue males nih mau gue. Soalnya macet itu loh, macet yang bikin mager. Oke, udah 44,3 ya, 44,3 km. Ini motor masih tetap berjalan guys, masih kuat ya. Ini udah kelap-kelip. Emang ya ini irit banget ini. Kalau untuk ojol ini the best sih kalau kata gue ya. Kan paling ojol juga nggak mungkin mut-mutan ya. Kalau ojol tuh paling nyetirnya santai, pelan, mungkin sekitar ya 25 km per jam. Jadi kalau untuk ojol sih menurut gue oke ya. Apalagi kalau misalnya drivernya berat badannya nggak seberat gue gitu, pasti bisa lebih irit. Nah ini udah 45 km ya guys ya. Gue udah makin was-was di sini. Takut tiba-tiba mati. Oh iya guys, tadi gua akhirnya agak ngerubah ininya ya, si triple S-nya ya. Kan tadi awalnya gua aktifin, cuman pas gua pikir-pikir kalau misalkan gua aktifin, ya pasti lebih irit ya guys ya. Makanya gua nyalain aja gitu aja. Gua nonaktifin aja gitu. Jadi sekarang triple S-nya udah gua nonaktifin ya tadi. Dari kilometer berapa ya gua lupa. Itu gua nonaktifin, jadi benar-benar ini motor tanpa triple S guys. Jadi tanpa fitur yang membuat motor ini lebih irit. Jadi ya normal aja kayak biasa. Kalau nggak salah seingat gua sih tadi begitu di pas kelip awal kayaknya di angka 20 sampai 25 lah, sekitar segituan. Triple S nya gua matiin guys. Tapi ya selama perjalanan dari angka 0 sampai ke gua matiin triple S nya juga ya gua jarang banget berhenti kan. Kita muter-muter terus dari tadi. Cuman berhentinya ya pas lampu merah aja, lampu merah mati, dan itu cuma beberapa kali kok. Guys ini udah 45,6 ya, 45,7, ini masih aman banget, dia masih bisa jalan. Bayangin anjir, gila sih ini menurut gue irit banget lah ini. Udah nggak ada obat dah, fix irit. Tapi balik lagi ya guys ya, masalah keiritan itu mungkin tiap orang beda-beda. Mungkin bisa jadi kalau menurut gua irit, menurut teman-teman yang pernah pakai motor lebih irit dari ini, mungkin bisa dibilang ini boros gitu. Jadi ya persepsi orang beda-beda ya guys ya kalau masalah irit. Cuman kalau bagi gua sih di angka 1 liter untuk 45 kilo tuh udah irit sih kalau kata gua mah. Udah 48 km. Gila ini motor. Gak ngerti lagi gua anjir. 48,7. Masih bisa jalan lagi guys. Wah ternyata prediksi gue yang tadi, perkiraan gue cuman nembus 45, ternyata bisa, kayaknya sekarang bisa nembus 50 nih kayaknya guys, kalau dilihat-lihat ya. Gila emang ini gue sampai nguji edan-edanan ini guys.
motor gue sendiri gue siksa banget ya demi kalian ini guys. Nah jadi buat teman-teman yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu ya guys ya. Oke, ini udah 49 km guys, dia masih bisa jalan. Edan. Nah jadi buat teman-teman yang kemarin kan sempat ada yang komen tuh 1 liternya cuma dapat berapa, 27 ya, 27 km gitu berapa. Nah kayaknya gua nggak tahu sih kalau misalkan ada kesalahan di settingan mesinnya atau gimana, gua nggak paham, tapi ya agak mustahil ya guys ya kalau 1 liter cuma dapat 27 km gitu. Apakah mungkin bobot yang dibawa Frigo-nya mungkin lebih besar, itu mungkin bisa jadi salah satu faktornya, atau mungkin juga ngegeber terus kali ya, jadi mungkin di sirkuit kali ngebut-ngebut itu sirkuit, nggak pernah nggak kayak di jalan raya gitu, mungkin bisa jadi juga itu penyebabnya. Tapi kayak mustahil gitu guys kalau kata gue ya, dari 1 liter cuman 27 km gitu. Itu mungkin buat teman-teman yang ngalamin itu, mungkin kalian bisa coba cek lagi ke bengkelnya guys, karena kayak gak mungkin lah kalau menurut gua ya. Itu mah kayak nggak beda jauh dari mobil atau mobil aja yang paling irit tuh bisa 20 km loh dari 1 liter. Nah kalau 27 itu cuman selisih 7 km dari mobil kan, kayak nggak mungkin gitu. Sedangkan motor tuh harusnya jauh lebih irit dibandingkan dengan mobil ya. Oke guys, ini udah 49,7 km. Gila, nembus bener ini 50 cuy. Berarti bener ya feeling gua kemarin, ini motor kayak lebih irit aja. Ya, udah 50,3 km. Wah, nembus nih 51 kayaknya guys. Tadinya gua mau arah pulang ya, tapi ya masa anjir nanti nyampe rumah ternyata masih nyala kan. Gua harus putar-putar lagi kan. Gue nggak mau gue besok gue pengen malam ini tuh harus beres nih pengujian ini nih, jadi biar teman-teman juga bisa cepat dapat hasilnya guys ya. Ada apa nih? Ada apa tuh tadi? Rame-rame. Udah 53,5 ya guys ya. Masih terus berjalan si Frigo. Gila, gua salut banget anjir, gak habis pikir gua. Tenaganya dapet loh ya, respon tarikan bawahnya dapet, tapi iritnya juga dapet nih Frigo. Gimana Grand Vilano Fazio itu kayaknya jauh lebih irit loh, karena mesinnya aja kan meskipun basisnya mirip-mirip kayaknya ya, cuman mereka settingannya beda karena kan mereka hybrid. Jadi udah pasti lebih irit harusnya mereka. Nah Frigo aja menurut gue udah irit loh segini tuh. Gimana Fazio dan Vilano anjir. Guys, nembus 56,2. Udah nggak bisa hidup lagi. Tuh, udah mati guys. Jadi kesimpulannya 1 liter di 56,2 km ya. Sekarang gue mau ngisi bensinnya dulu guys. Ya, udah nggak nyala lagi nih. Tuh, udah nggak bisa. Kita isi dulu bensinnya. Nah, jadi ini bensinnya ya, 1 liter Pertamax. Kita tuang dulu. Aduh, nggak kelihatan nih. Oke guys, sekarang coba kita nyalain.
Nah, berhasil ya. Oke, sekarang karena sudah tertebak ya, berarti dalam 1 liter itu bisa menembus dengan gua berat 83 kg bisa menembus 56,2. Sekarang ini kita riset lagi guys. Oke, jadi gimana tuh kesimpulannya guys menurut kalian? 1 liter Pertamax bisa menembus 56,2 km. Gila, itu irit banget sih kalau kata gue. Udah terlalu lewatan kalau gitu. Tapi menurut gue itu udah jadi apa ya, terobosan baru Yamaha ya, bagus banget ya. Dulu kan Yamaha tuh terkenal dengan borosnya. Sekarang Yamaha bisa membuktikan loh dengan 1 liter, khususnya untuk Frigo ya, 1 liter bisa nembus di angka 56,2 km. Gila, keren. Nah, sekali lagi ya guys ya, untuk pengujian ini tuh gua menggunakan bahan bakar Pertamax. Kemudian berat badan gua itu di angka 82,5 seperti yang kalian bisa lihat ya tadi di video di awal-awal. Gua timbang berat badan gua, tapi gua buletin 3 lah, 83 aja, karena tadi saat gua nimbang kan gua belum pakai sendal ya, belum pakai helm gitu, makanya gua buletin bobot gua tuh di angka 83 kg. Ya, jadi tadi bensin Pertamax, berat badan gua 83 km, 83 km. Berat badan gua 83 kg. Nah, kemudian cara berkendara gua kalau misalnya kosong gua geber, terus ya gini macet juga. Jadi ya benar-benar kayak sesuai mood lah istilahnya. Jadi kayak benar-benar orang yang ya pengguna dalam kota aja gitu. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. See you.